Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022. Hari ini kita bersukacita secara khusus bersama-sama dengan Cynthia Kalalo yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengawali segala sesuatunya ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan yang menolong supaya kami dapat memahami, bahkan memberlakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata, Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang peristiwa ketika Yesus ditangkap. Peristiwa menarik terjadi ketika sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah hendak menangkap Yesus. Pada saat itu Simon Petrus membawa pedang serta menghunus pedang tersebut dan memutuskan telinga kanan hamba imam besar yang datang untuk menangkap Yesus. Melihat kondisi ini, Yesus lalu menegur Simon Petrus dan mengingatkan bahwa peristiwa penangkapan ini memang harus ia alami sebagai bagian dari penggenapan nas. Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya ketika kita tahu atau merasa bahwa ada hal buruk akan dialami, maka kecenderungannya adalah kita mencari cara untuk menghindar agar hal buruk tersebut tidak menimpa kita. Padahal kita tidak pernah tahu bahwa jika hal buruk menimpa kita, pasti ada saja pembelajaran positif yang dapat dipetik. Mari mohon hikmat dari Tuhan agar ketika kita harus berhadapan dengan hal-hal yang paling tidak menyenangkan sekalipun, kita bukan menghindar, namun menghadapinya dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami memohon hikmat yang dari Tuhan sehingga ketika kami harus berhadapan dengan hal-hal yang paling tidak menyenangkan dalam hidup, kami bukannya menghindar, namun mampu menghadapinya dengan terus mengandalkan hikmat dan pertolongan Tuhan. Kami siap melangkah di hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kiranya damai sejahtera, kebaikan, dan sukacita dari Tuhan mengisi hati dan pikiran kami, supaya segala sesuatu yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.